ketemu lagi dalam bincang-bincang menarik dengan Mbak Dr. Maria Teresia Widyasuti, seorang psikolog. Topik kita adalah tentang kesadaran diri. Kemarin kita sudah membahas tentang manfaat dari kesadaran diri atau self-awareness ini. Nah, kali ini kita ingin melihat apa saja itu di dalam self-awareness. Apa saja yang perlu kita ketahui di dalam self-awareness itu. Mbak Widya bisa menjelaskan tentang apa saja di dalam poin-poin di dalam self-awareness itu? Iya, ada poin-poin penting, beberapa poin penting. Saya share dulu ya Mbak Anas ya. Nah, yang pertama itu adalah kepribadian atau personality. Nah, jadi seseorang itu perlu tahu jenis kepribadian saya apa, saya karakternya seperti apa. Kemudian nilai kita, juga nilai orang lain seperti apa, habit, juga kebiasaan kita dan kebiasaan di lingkungan, atau jika kita masuk ke dalam satu tempat baru, lingkungan baru seperti apa, kebutuhan needs-nya juga, jadi kita juga tahu needs atau wants, itu keinginan atau kebutuhan. Kemudian yang terakhir itu emosi kita seperti apa, kira-kira seperti itu ya Mbak Anas. Kita bahas satu-satu dulu ya Mbak ya. Oke, kita berdalam tentang kepribadian atau personality. Iya. Jadi memahami kepribadian dapat membantu kita menemukan situasi di mana kita akan berkembang dan membantu kita menghindari situasi di mana kita banyak mengalami tekanan. Jadi gini, kalau kepribadian ini biasanya saya berikan tes gitu. Kalau misalnya untuk di coaching, sebelum coaching itu saya tes kan. Sehingga dia tahu karakternya, apakah dia masuk introvert, extrovert, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana value-nya dia dan sebagainya, itu saya teskan, ada assessment-nya. Nah, cuma kalau itu kan kalau dalam situasi coaching atau di kantor atau di organisasi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu di dalam kondisi keseharian yang nggak ada psikolognya, nggak ada apa, gimana memahami kepribadian kita gitu kan? Yang sederhana aja. Bagaimana sederhana itu seperti apa misalnya? Sederhana itu cukup misalnya, oh saya ini karakternya senang bertemu orang atau enggak gitu. Saya mendapatkan energi itu dari ketemu orang atau justru saya dengan nulis sendirian di rumah, dengan melakukan pekerjaan sendirian, saya justru energi lebih besar. Saya jadi stres kalau misalnya ketemu orang banyak, misalnya gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui, karena ini tahu dengan diri sendiri dan dengan relasi orang lain, gitu. Kemudian, jadi pertama itu dia memahami dirinya dengan orang lain, itu yang sederhana aja, gitu. Terus kemudian kedua, bagaimana saya suka berkomunikasi yang terbuka atau tertutup, gitu. Kan ini semua relasi dengan orang lain ya. Kalau misalnya saya seneng dengerin, jadi pendengar. Kalau di pesta gitu, pokoknya susah buat orang kenalan teman baru gitu. Atau di sekolah, susah teman baru. Oh berarti saya memang lebih suka nunggu nih gitu. Tapi saya punya kok teman-teman yang deket, yang sangat dekat gitu. Nggak banyak tapi dekat. Itu juga bisa. Itu karakter pribadi saya gitu. Atau saya justru temannya banyak di mana-mana, seluruh Indonesia gitu. Atau seluruh dunia. Kalau kamu mau jalan-jalan tinggal telepon, aku mau datang ke sini ketemuan ya. Gitu. Nggak semua orang bisa begitu juga. Gitu. Nah itu. Jadi kalau nggak ada alat tes atau apa, cukup itu aja. Bagaimana saya mendapat energi ketemu dengan orang lain, bagaimana saya suka berkomunikasi dengan orang lain, dengan diri saya sendiri seperti apa. Ketiga, pada saat mana saya menemukan kebahagiaan saya dengan melakukan apa. Udah itu aja, cuma 3. Gitu. Misalnya, saya melakukan, saya bahagia, enjoy, melakukan dengan diri sendiri. Saya suka lari sendiri. Misalnya. Kalau lari saya senang sendiri dibanding sama teman-teman yang lain. Atau saya senang lari sama teman-teman yang lain. Kalau nggak lari, nggak ada temennya, saya malas gitu. Nah, berarti kita orang yang butuh dukungan sosial, butuh teman-teman, butuh relasi yang bagus. Udah cuma 3 itu aja. Kalau misalnya kita nggak menemukan alat tes, bagaimana kita mendapatkan energi, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan orang lain atau dengan sendiri. Udah cukup itu aja. Gitu. Bagaimana kita menemukan kebahagiaan tadi dengan yang poin 3 itu. Nah, kecuali kalau saya pengen yang lebih detail, kita pergi ke psikolog gitu ya, nanti diteskan di sana, wah itu lengkap tuh dengan berbagai macam tools,
Ada MBTI lah, ada macam-macam lah toolsnya itu bisa ketahui. Jadi kalau misalnya itu lebih bagus lagi, tapi kalau enggak cukup yang 3 tadi untuk evaluasi diri kita. Kira-kira seperti itu. Itu kepribadian ya. Kemudian yang kedua nilai. Adalah penting bagi diri kita untuk mengetahui dan fokus pada nilai pribadi kita. Nilai apa aja yang kita punya? Misalnya gini, nilai disiplin, tepat waktu. Itu nilai. Gitu. Saya orang yang suka tepat waktu. Kalau kira-kira saya nggak bisa tepat waktu, saya informasi dulu, saya ada kena ini nih. Gitu. Saya orang yang terschedule, seminggu, sebulan, bahkan sampai Desember udah ada jadwalnya. Gitu. Itu juga value. Gitu. Nah, sebenarnya kita perlu tahu nilai-nilai kita apa. Memberikan kepada orang, sharing, itu juga value. Gitu. Saya suka tadi, misalnya poin yang di assessment tadi, yang di depan, saya pribadi yang suka men-sharing. Tapi sharing apa yang perlu saya ini? Oh, yang berguna buat orang lain. Itu juga nilai. Nah, itu didapat nilai-nilai itu dengan tadi refleksi tadi. Apa aja nilainya kita? Waktu kah? Bekerja dengan orang lain kah? Bahkan nilai yang terkait Indonesia, itu juga nilai. Saya pokoknya ingin bekerja dengan sangat lebih baik untuk Indonesia. Itu juga nilai. Gitu. Jadi tergantung nih. Tapi yang penting mana ya yang disebut nilai pribadi kita. Gitu. Itu sih yang cenderung dianggap penting. Nah, kemudian juga kebiasaan. Bekal dari orang tua ya, nilai-nilai itu ditanamkan dari sekolah maupun dari orang tua. Ini perlu kita gali ya, apa saja yang sudah kita kembangkan di dalam diri kita, itu perlu kita kenali. Betul. Jadi ada menarik juga nih Mbak Anas. Ya. Saya bisa di dalam proses interview rekrutmen gitu ya, saya bisa tahu ini value dari sekolah ini, lulusan sekolah ini. Itu bisa tahu. Karena saking banyaknya interview ya, buat kerja 30 tahunan lagi, lebih di bidang itu. Kamu sekolah dari sini ya? Kok ibu tahu sekolah dari sini? Karena saya tahu. Karena kenapa? Anak-anak lulusan sekolah X ini, nah itu high achiever. Karena di sekolahnya, nilai 8 ditanamkan itu jelek. Nilai-nilai itu ya. 8 jelek, iya. Nah, ditanamkan di sekolahnya bahwa saya harus yang do the best gitu. Saya harus dapat nilai 9 dan 10. Kalau 8 nggak bisa. Jadi saya tahu nih yang ini karakternya seperti apa. Pola keluarga juga sama. Misalnya yang family oriented ya, nilai value yang sangat oriented itu ada di misalnya dia yang dari daerah mana. Itu dari suku apa. Dari apa itu ada. Jadi sebenarnya kita tuh kaya sekali. Indonesia kalau bahas tentang nilai ini ya, company value, corporate value gitu. Atau value Indonesia gitu, banyak banget Mbak. Ini bisa nggak habis. Kearifan lokal jadi, juga termasuk nilai ya. Betul, yes, betul gitu. Nah ini sangat berpengaruh. Oke, kita lanjutkan ya Mas ya. Iya. Nanti next time kita ngomongin soal nilai lebih dalam. Iya, menarik ya. Nah kemudian kebiasaan. Tentang itu perilaku yang kita perilaku yang kita ulangi rutin dan kadang otomatis udah autopilot, Mbak. Kadang-kadang autopilot. Nah, ini bisa jebakan. Tapi kalau orang yang aware, punya self-awareness bagus, punya kesadaran diri bagus, walaupun itu udah autopilot, dia bisa kontrol gitu. Karena orang udah autopilot. Biasa jam pagi bangun tidur, langsung sembahyang gitu. Langsung berdoa. Itu autopilot aja gitu, jam segini. Nah, kadang nih aware nih hari apa ya, ternyata hari itu pas nggak ada atau jamnya berubah, bisa terjadi autopilot gitu. Nah itu kebiasaan. Nah terus kebiasaan juga bisa diukur dari gini, kalau tidak melakukan itu, dia ada merasa kehilangan. Gitu. Misalnya, saya biasa lari 1 jam sehari. Kalau satu hari bolong, aduh kok aku ketinggalan ya, itu udah berarti dia punya, itu menjadi kebiasaan dia. Gitu. Itu cirinya itu kebiasaan atau bukan. Gitu. Tapi di sisi lain, itu soal lari. Saya yoga juga enggaknya. Tapi pada saat bolong yoga, saya nggak merasa kehilangan tuh. Berarti itu bukan menjadi kebiasaan bukan saya. Habit ya. Dibandingkan bukan habit. Dibandingkan yang lari tadi, misalnya gitu. Itu sih Mbak. Juga perlu dikenali ya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Apakah ini habit kita atau bukan? Gitu ya. Iya, betul. Karena dia harus tahu, jangan-jangan banyak juga orang yang nggak tahu kebiasaannya dia. Autopilotnya udah jalan begitu aja, udah kayak mayat hidup gitu, zombie gitu, jalan aja, dia tidak merasakan gitu, nggak get feel.
dari setiap kebiasaannya itu. Padahal itu kebiasaan rutinitas itu bisa, tapi harus tetap dikasih rasa gitu. Dikasih, kita mengerjakan itu rasanya apa. Jadi harus ada identifikasi untuk itu. Itu sih kira-kira. Oke, kita lanjutkan ya. Yang keempat, kebutuhan. Nah, ini udah naik lagi. Ini agak lumayan sulit juga. Kebutuhan ini berjenjang. Jadi kalau udah satu tahap yang bawah, physiological ini yang sangat basic gitu ya, itu tidak terpenuhi, misalnya makan, sandang, pangan, papan itu nggak terpenuhi, yang di atasnya dia nggak terpenuhi. Yang di atasnya itu rasa aman, ya, merasa aman bahwa dia terjamin dan sebagainya itu nggak terpenuhi. Dia makanannya susah, gimana dia rasa aman itu terpenuhi. Padahal rasa aman itu ada kebutuhan kedua manusia, secure gitu ya. Itu diterima. Kalau itu sudah, dia akan naik dengan proses love atau belonging. Dia akan naik ke kebutuhan penerimaan gitu. Kebutuhan diterima oleh orang lain, kebutuhan diterima oleh lingkungan. Nah, di sini ini ada yang di anak-anak remaja atau yang bahkan yang kena nafsa, ini kebutuhan ini kosong, tak terpenuhi. Dia mencari lewat itu. Masa teman-temannya yang memberi, kalau itu dari lingkungan ya, bukan nyari sendiri gitu, dia merasa diterima oleh lingkungan itu. Sehingga waktu diajakin untuk sama-sama ngikut, ya dia ikut. Karena dia butuh di situ. Padahal kebutuhan love belong ini asalnya dari rumah, dari keluarga gitu. Asalnya bahkan dari agama gitu. Bagaimana dia merasa dicintai gitu. Itu di sini. Kalau yang love belong ini nggak terpenuhi, self esteemnya nggak ada. Coba bisa dicek lah. Kita bikin riset ya. Bagaimana self esteem dari orang yang kena gangguan nafsa tadi itu. Pasti self esteemnya rendah. Coba nanti kita cek ya. Pasti gitu. Sampai kalau udah self esteemnya nggak bagus, gimana self actualizationnya nggak bisa. Dia orang juga nggak akan bisa aktualisasi diri kalau makannya kurang gitu. Kebutuhan rasa nggak amannya, dia takut untuk berpendapat, takut mengaktualisasinya, takut mengungkapkan cita-citanya gitu. Karena dia kebutuhan-kebutuhan di bawahnya tuh nggak terpenuhi gitu. Jadi kita perlu tahu kebutuhan mana yang memberikan pengaruh kuat pada perilaku kita. Apakah kebutuhan kita itu adalah diterima, dihargai, di love dan belonging itu, sehingga orang tuh akan nyari terus supaya dia kebutuhan love belonging terpenuhi. Jadi bisa di setiap tahapan ini punya gangguan masing-masing. Kalau yang terkait sama nafsa pasti bisa. Itu di setiap tahapan ini. Gitu. Tapi begitu masuk ke self actualization itu biasanya agak susah. Karena di self esteem udah berhenti itu. Yang kena nafsa biasanya. Karena kebutuhan self esteemnya dia pasti kurang banget. Gitu. Sehingga di terapinya kita perlu banyak di self esteem. Terus balik lagi, justru turun ke bawah lagi love belonging sampai dia merasa safety. Terus baru fisiologikalnya. Kira-kira gitu. Karena kebutuhan ini mempengaruhi hubungan interpersonal nantinya. Oke. Gimana Mbak kira-kira? Ya, ini jadi semua perlu kita kenali ya. Apa sih sebetulnya kebutuhan saya? Ini semua kebutuhan itu perlu kita pelajari ya. Dan sebetulnya saat ini tuh kita sedang membutuhkan apa, itu perlu kita sadari ya. Supaya nanti tindakan yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil tidak salah, termasuk orang dengan penyalahgunaan narkoba kan karena juga tidak mengetahui sebetulnya tidak mengenali kebutuhannya apa, sehingga dia saat itu melangkah atau mempunyai perilaku yang akhirnya menjadi perilaku negatif gitu. Betul. Iya. Dan yang yang kelima ini emosi. Nah, kesadaran emosi ini penting nih. Nah, ini bagian dari kecerdasan emosional sebenarnya. Jadi, kecerdasan itu nggak cuma IQ, tapi juga yang namanya kecerdasan emosional. Makin dia cerdas secara emosional, biasanya dia akan makin mudah untuk masuk di dalam sebuah lingkungan, makin mudah dia mengatasi permasalahan dia. Jadi penting. Nah, apakah kecerdasan emosional ini bisa dipelajari? Bisa banget. Bisa. Gitu. Nah, memahami perasaan kita sendiri yang menyebabkan kita mempengaruhi pikiran dan tindakan,
terus kemudian sesuai dengan kadar emosi yang tinggi, itu bisa biasanya memahami proses internal, dia tahu prosesnya, terus bisa yang utama adalah ngontrolnya. Jadi pertama dia sadar, aku sedang kondisi apa, ini aku harus bagaimana ya, terus aku harus kontrolnya seperti apa. Nah, itu sebenarnya bisa banget, gitu kira-kira. Kecerdasan Jadi 5 hal ini penting. Iya, termasuk dalam nantinya kecerdasan emosional ya nantinya. Kalau mengetahui bagaimana dia menyadari emosinya saat ini itu seperti apa, itu dia bisa nantinya memiliki kecerdasan emosional dan akhirnya juga bisa membawakan diri dengan lebih baik ya, atau punya perilaku-perilaku yang lebih baik. Baik, betul. Ya, jadi itu tadi adalah lingkup dari kesadaran diri yang sudah banyak dijelaskan oleh Mbak Widya ya. Terima kasih Mbak Widya untuk penjelasannya tentang lingkup kesadaran diri.